Jadi inti bener emang harus berubah. Iya. Jadi jangan cuma kayak gara-gara Jangan coba nyalain dong, kamu sih deket banget sama dia gitu. Kok kamu berubah sih gitu. Maksudnya kok kamu enggak perhatian lagi, kitanya betul kita harus koreksi diri gitu kan. Masa lu nikahin dia buat lu cuekin. Betul. Iya sih. Kan enggak atas nama dulu zaman lu juga lu kuliah. Iya. Dulu tugas akhir, dulu sambil gawe kuliah, tapi masih bisa SMS. Iya. Lagi apa? Dulu bisa, kenapa sekarang enggak bisa? Betul. Masa alasan lah gitu-gitu. Iya sih. Setuju bener. Ya. Nah, Bung, kalau kita lihat nih di Alkitab nih, dalam Matius kan bahwa ada pernyataan bahwa lo itu nggak boleh cerai. Nggak boleh bercerai kecuali karena zina. Iya, kata Tuhan Yesus tuh. Nah, ini kontroversial banget nih. Yoi. Ya kan? Itu ada orang-orang ada orang-orang yang pada akhirnya bersikeras enggak, itu ayatnya enggak bicara kayak gitu. Tapi ada ayat yang benar-benar mengartikan ini secara harafiah. Betul. Secara sesungguhnya bahwa ya kalau misalkan emang lu enggak boleh cerai kecuali pasangan lu berzina. Nah, itu berarti lu boleh cerai gitu loh. Nah, menurut lu gimana, Bung, dari Hindu? Ya kalau kita lihat konteks apa yang Yesus bilang itu kan justru dia lagi menentang justru perceraian. Yang dipersatukan Tuhan, nggak boleh diceraikan manusia. Terus mereka nanya, kalau gitu kenapa Musa ngeluarin surat cerai kalau emang nggak boleh cerai? Ya gara-gara lu dablek. Ya gara-gara kekerasan hati lu, makanya dikeluarin surat. Sebenarnya dikeluarin surat untuk mempersulit perceraian. Zaman itu sangat nggak seimbang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu terlalu superior dan banget, dan perempuan terlalu direndahkan. Jadi mereka bisa menceraikan istrinya, laki-laki zaman itu untuk alasan apapun. Sebodoh apa? Masak lu keasinan nih, cerai. Serius gitu. Lo kalau keringet nyata bau ya. Lah semua orang juga keringet bau nyet, maksudnya. Bisa dicerain lo gara-gara gitu dong. Gue bosan liat muka lo, cerai. Jadi zaman lu segitunya sampai Musa keluaran surat cerai biar enggak gampang cerai sebenarnya. Bukan biar bisa bercerai, bukan. Biar enggak sembarangan cerai-cerai gitu loh. Nah, Yesus naikin lagi standarnya. Dia cuma ngeluarin surat. Dan gue ngeluarin fatwa ini dalam artian gue pakai kata fatwa ya. Gue ngeluarin bahwa kecuali karena zina lo nggak bisa cerai. Artinya apa? Nggak gampang loh. Kalau dia setia nggak boleh dicerain walaupun lu udah nggak suka. Ya dong. Cuman akhirnya apa alasannya jadi gitu kan? Oh berarti kalau udah nggak setia boleh dong. Nah kita kan selalu nyari alasan buat cerai. Manusia kan selalu gitu nyari celah tuh. Untuk melakukan apa yang Tuhan bilang. Tuhan benci. Kan aneh ya. Tuhan benci perceraian. Kira-kira perlu nggak lu mengupayakan perceraian? Enggak. Iya kan enggak dong. Masa kita ngaku mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita mencari cara untuk melakukan yang Tuhan benci. Oke. Aneh kan? Tuh ayat itu straight loh. Tuhan benci perceraian. Maleaki. Kenapa Tuhan nggak habis pikir ada orang bisa setega itu? Untuk meninggalkan seseorang yang diambil katanya mau setia, tapi akhirnya di tengah jalan mundur. Karena ya khususnya paling berat tadi perzinahan. Perselingkuhan berarti kan itu kan? Perselingkuhan. Itu kan berat ya, maksudnya lu dikhianatin, gimana sih rasanya? Iya. Dan gue ngerti alasan-alasan kenapa orang, tapi kan gue diginiin, kita berhak dong untuk cerai. Tapi nggak harus cerai. Lu bisa pilih untuk enggak. Ya berapa banyak yang tetap bertahan dan akhirnya berbuah sampai akhirnya. Iya dong. Berarti kan nggak harus pilihannya nggak harus cerai. Kalau emang itu yang Tuhan nggak suka, kenapa kita upayakan? Kenapa kita cari cara bahkan nyari alasan bahkan Yesus sendiri bilang boleh. Bukan gitu maksudnya. Ya jadi apakah harus bercerai ketika yang salah satu selingkuh? Enggak. Ada pilihan untuk enggak. Bahkan dia udah berzina gitu ya. Ada pilihan untuk bertahan, untuk mengampuni. Yang satunya punya bagian untuk bertobat. Ya dong, minta maaf dan berubah, benar-benar belajar setia ya dong. Itu kan dua belah pihak, kayak kita sama Tuhan lah. Ya dong, Tuhan ninggalin kita emang. Bisa nggak dia cerain kita? Bisa lah. Hak dia yang kita geblek ya, kita selingkuhin dia terus, tapi dia bertahan. Nah, karena kita Kristen, karena Yesus bertahan dalam hubungan ini, kita diundang untuk melakukan hal yang sama, walaupun nggak mudah. Nggak mudah. Tapi akan ada buah dari kesetiaan itu. Ya kalau dia gagal setia, jangan sampai lu juga gagal setia, ngerti nggak? Ya abis dia gini, ya gue gini juga dong. Berarti lu sama kayak dia dong. Ngerti kan? Itu yang kita sedang berpikir. Kalau gue diginiin, gue berhak giniin balik. Ya berarti bedanya dia sama lu apa? Nggak ada bedanya. Ya lu kan bete ada orang kayak gitu. Nah tapi lu jadi orang yang kayak gitu persis. Itu yang Tuhan nggak mau. Jangan sampai lu jadi sama persis sama yang menzolimi lu. Dan lu berhak, oh gue diginiin, gue berhak giniin balik dong. Ya lu berhak, tapi nggak harus lu pakai hak lu. Ya dong. Ada undangan untuk jadi seperti Kristus kan. Jadi itu yang bikin kekristenan dalam. Ya kan? Fokusnya berarti bukan perceraian lah ya, fokus utamanya. Jelas bukan. Tapi pemulihan, terus pengampunan gitu. Iya, dan kita
belajar ngasih kepercayaan lagi, walaupun nggak gampang. Gini, kita dikasih percayaan sama Tuhan, kita berapa kali mengecewakan Tuhan? Iya benar. Terlalu sering. Mesti kita nggak bisa sih. Iya, terus gitu. kalau kita digituin, kita terus bete gitu. Iya. Kita kalau lihat kayak gitu, kita lihat kita terhadap Tuhan. Iya sih. Itu kita nggak setia, tapi Tuhan tetap setia, ya kan? Ayat siapa? Di mana namanya? 2 Timotius kan? 11-13. Jika kita mati dengan Tuhan, kita pun akan hidup dengan Tuhan. Jika kita bertekun, kita pun akan mengikuti perintah Dia, taat sama Tuhan. Jika kita menyangkal Tuhan, Dia pun akan menyangkal kita. Tapi ini yang menarik, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Jadi kesetiaan yang adalah lawan dari perselingkuhan. Kesetiaan itu Tuhan sendiri. Tuhan bukan hanya mampu setia, tapi Dia adalah setia. It's who He is, kayak love. Jadi kesetiaan itu sangat erat kaitannya dengan kita nih sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak? Karena akan terbukti dari situ. Tapi kalau masih bisa selingkuh nggak? Ya namanya juga manusia. Kayak kita masih bisa bikin dosa nggak? Masih bisa. Tapi hidup dalam dosa nggak bakal bisa. Dia selingkuh dalam artian kalau jatuh masih bisa, tapi berdiri lagi. Jangan tinggal di situ. Jangan hidup dalam perselingkuhan, ya nggak boleh lah. Jatuh masih bisa. Makanya gue selalu bilang kalau diselingkuhin bukan berarti harus diceraiin. Ya kita tanya dulu kenapa lo bisa sampai kayak gini. Ya kadang gue juga nggak pikir sih bisa sampai sini. Nah itu dia, berarti kan dia nggak berniat untuk melakukan hal itu. Berarti dia ada penyesalan, dia please give me second chance, dan kita berikan itu karena kita percaya semua orang masih bisa jatuh. Dan bersyukur kalau dia menyadari dan dia akhirnya untuk balik. Apakah harus ditinggalin? Kan nggak perlu kalau dia bertobat. Ini kan Rasul Paulus bicara dalam konteks perceraian ya, 1 Korintus 7. Kalau lu married sama orang yang belum percaya dan tiba-tiba tengah jalan dia mau cerai, nggak ada alasan untuk mempertahankan pernikahan itu. Tapi kalau dia nggak mau cerai, jangan ditinggalin. Gitu loh. Kalau hidup sama kamu. Ya, kita kan ketika kita selingkuh menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh rohani, belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kan ada kesempatan untuk bertobat kan, untuk jadi sungguh-sungguh. Jadi apakah harus berakhir dalam perceraian? Perselingkuhan menurut gua enggak. Perzinahan juga gitu, enggak harus. Ada jalan salib yang bisa diambil. Kalau dikata enggak harus berarti ada kemungkinan dong. Misalkan gini, apakah itu akan hak juga untuk bercerai? Maksudnya gini, kalau pendeta benar dia nggak akan nyaranin perceraian. Tapi kalau orang bahas tentang pendeta pasti dia mau cerai. Saya nggak bisa, saya mau cerai. Nah gitu. Kalau udah mau, siapa gue bisa ngalangin lo untuk? Iya sih. Apa yang bisa gue katakan yang kadang bisa buat orang lo? punya prinsip gini. Sorry deh, gue koyang-koyang gak apa-apa. Tapi kalau prinsip udah gak setia, ini udah prinsip gue paling akhir deh. Gue ngampunin tapi gue udah gak bisa sama lo nih. Mungkin padahal gitu, kita sama Tuhan juga gitu. Nah itu. Bahasa Yunaninya tuh bocengli dong. Nggak aci ya kan. Nggak aci bener. Bahasa Ibraninya nggak aci. Maksud gue bayangin orang gitu apa kan. sih gitu loh kita. Tapi jadi gini, jangan langsung menyerah ketika lo diselingkuhin atau ada yang berzina. Karena gini, pasti ada alasan-alasannya tuh. Yang kita mesti dengerin kenapanya. Yang kita mesti mencoba berubah sehingga itu nggak terjadi lagi. Kita bantuin dia untuk bangkit lagi. Dan itu yang Kristen, karena Tuhan bantu kita untuk bangkit lagi loh. Selalu loh, kita selingkuhin dia berapa kali sih? Tapi dia tetap ada kan di sini. Dia nggak pernah tinggalin kita. Nah kesetiaan itu yang dia pengen kita miliki. Karena apa? Kita anak-anaknya. Like father, like son. Seperti itu bapaknya, anak-anaknya juga mestinya gitu. Like daughters juga. Lo pernah bilang ini Bung dulu. Gue inget banget sampai sekarang tuh terpatri di otak gue. Dia bilang, lo bilang ini. Ketika lo pengampunan yang lo berikan pada pasangan lo bukan alasan sebagai orang itu buat selingkuh lagi. Nah, tapi kalau NDN pada akhirnya dia selingkuh lagi gimana? Gini, dan itu mungkin dilakukan berulang kali. Emang mungkin habit yang mungkin dia belum pulih atau apa? Ya, atau dia emang sengaja nggak pernah memerangi itu juga. Iya benar. Coba tanyain dulu sih, kalau gue akan selalu tanyain, coba bawa ke konseling dulu. Ya kan, konseling sungguh-sungguh, karena ada banyak masalah di masa lalu yang belum beres kadang. Yang bikin orang tuh melakukan hal yang berulang gitu-gitu terus. Dan karena kuliah gitu ya, ada pelajaran psikologi dan segala macam, gue jadi menyadari orang tuh lebih dalam, lebih kompleks dari yang kita sadari setiap orang. Jadi ketika misalnya kayak ini contoh ya, ada namanya kepercayaan yang tidak mesti dipercaya gitu ya. Dia bilang misalnya kayak, kalau selingkuh berarti nggak sayang, gitu. Nah itu. Belum tentu loh. Belum tentu. Karena bisa jadi ya karena tadi ada harapan-harapan yang nggak kesampaian, bukan karena nggak sayang. Jadi jangan langsung diasumsikan dia udah nggak sayang lah, belum tentu. Jadi mesti dikulik dulu tuh kenapa dia bisa sampai kayak gitu. Tadi misalnya jadi udah nggak diperhatiin lagi, ya kan, udah nggak misalnya yang ini nggak pernah dihormatin, gue kalau ngelakuin apa aja disalah di mata bini gue, yang gitu. Laki-laki kan kita kan dalam tanda kutip perlu pengakuan kan, tapi nggak dapat dari istri kita, dapetnya dari orang lain. Nah yang kayak gitu-gitu tuh mesti diobrolin, jadi nggak melulu artinya. Ya kayak kita misalnya gini, kita bikin dosa,
kita jatuh dalam dosa nih, kita melakukan satu kesalahan, apa arti kita nggak sayang sama Tuhan? Kan enggak. Bahkan Simon aja bilang ini sama Yesus kan, ketika Yesus nanya untuk ketiga kali ya, lu sebenarnya sayang nggak sih sama gue, Man? Terus dia bilang apa? Lord, you know everything. Akhirnya dia ngomong gitu kan, tadi sebelum gue sayang dong, dia ngomong gitu kan. Tapi akhirnya dia bilang apa? You know everything, you know I love you, right? Lu tahu kan gue sayang sama lo. Tapi apa? Gue tetap nyangkal lu kemarin gitu loh. Cuman lu tahu dong gue sayang sama lo. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ya udah buktikan kalau gitu. Ya kalau emang pernah selingkuh, pernah berzina, ya buktikan sekarang dengan kesetiaan kalau emang sayang sama gue. Jadi jangan langsung diasumsikan pasti nggak sayang nih. Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan langsung serta-merta. Ya karena perceraian Tuhan tuh benci. Jangan cari cara untuk langsung ke situ. Ya justru kita harus cari cara adalah cari alasan untuk bertahan. Gitu loh. Jangan cari alasan untuk walaupun berat. Pikul salib banget itu. Dan kita punya alasan untuk bertahan. Siapa namanya? Yesus. Nah kalau kita nggak punya Yesus terserah deh. Iya benar. Masalahnya kita punya Dia yang bertahan terus sama kita. Walaupun kitanya terus selingkuh, terus nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Iya sih. Ya kan karena kita punya Dia yang bertahan, kita dimampukan untuk bertahan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau apa? Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Lihat gak? Iya benar. Karena Dia setia, makanya gue setia gitu loh. Jadi berapa orang yang dengan mengagumkan ya suaminya udah berapa kali selingkuh bolak-balik dan sekarang jadi hamba Tuhan suaminya. Gara-gara istrinya terus berdoa. Puluhan tahun. Wow, kalau dengar kisahnya, wah inspiratif sekali. Ya, bahkan ada sekarang yang belum bertobat nih. Istrinya masih terus tuh kalau diomong tentang perselingkuhan, mestinya kakak ini yang diundang nih. Kakak caleg ini ya kan. Gue kagum banget sama dia. Setiap kali gue dengar sama dia, pertama kali gue dengar suami gue selingkuh, wah gini tapi tuh akhirnya gue ibu rohani saya nasihatin saya untuk saya taat sama Tuhan. Wah keren, sampai hari ini loh. Keren. Dia tetap terus ngampunin, tetap belajar mengasihi. Gue bilang wah